Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Cek, 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 cek. Tes. Oke, alhamdulillah eh, kita bisa melaksanakan pertemuan pertama di hari Kamis ini, yang mana hari ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas seputar bahasa Amiyah, ya. Yang mana emang kelas ini yang sudah kita alhamdulillah kita jalankan, kita buka dari sekitar 2024 waktu itu. Alhamdulillah sekarang udah masuk ke batch 8. Oke, yang mana insya Allah di kesempatan kali ini kita bakal uh, mengadakan dua sistem, ada yang offline dan ada yang online. Ya seperti yang antum ketahui kemarin ya, karena sebelumnya memang seharusnya yang ngajar di sini adalah orang Mesirnya kemarin, tapi ternyata ada beberapa kendala yang udah disampaikan lewat chat pribadi, dan alhamdulillah Ana terima kasih juga ke antum ini ya, atas apa namanya uh, apa sih namanya pengertiannya dari antum gitu. Oke, okay? Atas pengertiannya dari antum. Semoga kita bisa apa namanya bareng-bareng belajar ya sampai akhir nanti, sampai mustawa hiwar. Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu bahwasanya kita ini di Itkalim Amiyah, ini nama kursus kita itu Itkalim Amiyah. Jadi kita mempunyai beberapa manhaj metode dalam pembelajaran yang alhamdulillah ini udah kita dawamkan dari 2024. Yang pertama di sini kita sistemnya, kita punya sistem 3 level. Nah, pembelajaran kita 3 level, yang mana 3 level ini include di dalam 10 pertemuan. Nah, di level pertama kita bakal belajar seputar kaidah. Ya, kaidah bahasa Amiyah, bagaimana sih cara menyusun kata larangan dalam bahasa Amiyah, bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat lainnya dalam bahasa Amiyah. Dan di dalamnya, ya di level pertama itu kita bakal membahas juga tentang apa sejarah bahasa Amiyah pastinya. Level pertama itu berjumlah 3 pertemuan. Ya, itu kita namakan mustawa kaidah. Oke. Nanti setelah 3 pertemuan kita bakal mengadakan ujian. Ya, ujiannya untuk mengetahui sudah sampai mana sih pengetahuan kita tentang bahasa Amiyah itu, tentang kaidah, gitu ya. Lanjut ke pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, kita bakal lanjut ke mustawa selanjutnya, yaitu mustawa ana beri nama mustawa mufradat, level mufradat, di mana kita di dalamnya itu belajar seputar mufradat. Ya kan, setelah belajar kaidah kita udah tahu nih, paham segala macam, terus kita masukkan kita isi nih pengetahuan kita tentang pengetahuan mufradat. Gitu. Itu juga berjumlah 3 pertemuan. Nah, 3 pertemuan, lanjut di pertemuan selanjutnya sampai di pertemuan ke 4, 5, 6. Pertemuan ke-7, ya, kita masuk ke mustawa selanjutnya setelah ujian ya, setelah ujian mufradat, kita masuk ke mustawa selanjutnya, mustawa hiwar namanya, ya, percakapan. Jadi di sini kita bakal nanti materi yang Ana taruh di sini di mustawa hiwar ini, kita juga bakal mempelajari bagaimana cara mendengarkan orang Mesir itu dengan baik dan memahami percakapannya. Nanti bakal Ana suguhkan video-video segala macam, ya nanti kita akan terjemahkan bersama gitu. Dan itu juga bakal melatih kepekaan kita dengan bahasa Amiyah gitu ya. Situ juga nanti kita bakal insya Allah ya, kalau misalnya nanti orang Mesirnya bisa datang di pertemuan terakhir, Ana undang ke sini, nanti kita satu-satu ngobrol sama beliau, ya latihan, terserah ngomong apa aja, ya, entah milih sakin fin dan lain sebagainya, gitu ya. Dan insya Allah di setiap level nanti akan kita kasih sertifikat bagi yang berhak. Ya, syaratnya apa? Syarat dapat sertifikat per level ikut ujian. Gitu ya. Jadi, tapi jangan ikut ujian aja, ya ikut juga ininya pertemuannya. Penyakitnya dari dulu kita buka 2024, ya udah di awal rame, ya dulu ada yang sampai 30-an segala macam. Habis itu sampai pertemuan 10 udah tinggal 10, tinggal 5. Ya seperti itulah.
Ya di majelis-majelis lain mungkin kayak gitu juga antum temuin di ngaji, di pertemuan pertama rame, pertemuan terakhir rame. Kenapa? Karena bagi ijazah gitu ya. Insya Allah didawamkan lah kehadirannya. Dan sebelum itu juga, Anda mau kita mau inilah sepakat bersama untuk harinya. Ya, ini kan sebelumnya harinya itu kita tetapkan hari Senin, hari Sabtu, Senin sama Kamis. Nah, sebenarnya ini hari yang mana hari kosongnya si pengajar Mesir. Nah, Anda mau mengajukan, kira-kira bisa nggak nih kita ganti? Kalau misalnya jamnya itu mau sama, jam 7, mungkin Kamis Jumat kalau misalnya Antum bisa. Bisa nggak Kamis Jumat? Jam 7 berapa tuh? Jam 7 sore? Sore. Ya, kayak gini. Atau, oh ada yang nggak bisa ya? Ada. Sebagian bisa. Jumat nggak bisa ya? Ini nggak bisa ya? Aman aja? Fleksibel. Oke, kalau Kamis insya Allah tetap di jam 7. Atau Ana ajukan di hari, mungkin di hari Senin kalau Antum mau. Senin kan ini. Tapi Senin kita nggak bisa jam 7. Gimana? Jam berapa sih? Senin kita mungkin sekitar jam 5-an. Gimana? Habis asar. Kan emang Senin kan kita ada pertemuan seharusnya kan. Ya, jam 7. Tapi kita majukan jamnya. Gimana? Bisa nggak teman-teman? Bisa. Boleh, yang lain. Jam hari Senin itu sebentar. Mau jam berapa hari Senin? Tadi kan datang tuh Ya, jam 5. jam 5. Nggak apa-apa, jam 5. Emang yang waktu jam 7 itu emang ada kendala tuh? Kalau jam 7 anak pribadi anak nggak bisa. Oh, Yang penting sebelum jam 7 lah. Gitu. Bisa aman. bisa. Insya Allah di sini ntar ada kipas angin banyak kayak gini. Nggak terlalu panas. Paling di perjalanan aja. Gitu ya. Aman ya? Jam segitu ya? Aman. Berarti sementara hari Senin, hari Kamis, hari apalagi sekiranya antum kosong. Kalau misalnya kita mau adakan 3 pertemuan. Hari Jumat kalian nggak bisa ya? Ada yang nggak bisa ya? Siang nggak bisa? Oh jangan siang, nggak bisa. Hari Sabtu berarti ya? Full jadwalnya. Full jadwal ya? Hari Ahad gimana? Nggak bisa? Jumat sama Minggu. Jumat sama Ahad nggak bisa. Oke, kalau di hari Selasa? Selasa aman? Aman ya? Aman ya. Berarti hari Senin jam 5, Selasa mau jam berapa? Bebas. Selasa kayak biasa. Atau dapat nggak? Jam 7 nggak bisa juga. Pokoknya anak kalau bisa jam 7 tuh hari Kamis Jumat. Bisa insya Allah. Jam 7. Jam 5 juga nggak apa-apa. Berarti Oh, kalau untuk hari Sabtu. hari Sabtu Ya, nggak apa-apa jam 5 ya. aja. Oke. Jam 5 sampai jam setengah 7 lah insya Allah. Nah, itu ya. Aman ya semuanya? Nanti anak umumkan di grup. Oke, Bismillah kita mulai ya. Oke, seperti yang kita udah ketahui tadi ya, bahwasanya kita di pertemuan pertama bakal belajar seputar kaidah. Ya, yang mana isinya di situ kita bakal belajar seputar sejarah. Ya. Jangan kita pikir bahwasanya karena bahasa Amiyah ini kayak bahasa yang kalau kata orang Jawa itu sakara PDW, bahasa yang seenaknya, ya kan? Bahasa yang sakara PDW. Jangan antum pikir ini nggak ada sejarahnya dan nggak ada kaidahnya. Oh ternyata ada kaidahnya. Bagaimana terbentuknya sebuah kaidah ya yang bakal kita pelajarin dan bagaimana bisa terbentuknya bahasa Amiyah ini. Ya. Apakah bahasa Amiyah ini sama atau cabang dari bahasa Fusha atau beda? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Nah, di sini ini sebenarnya materi kemarin sama KPJ ya. Ada beberapa peserta juga yang ngerangkum materi yang kata kasih, tapi nggak apa-apa kita pakai. Oke, di sini sejarah singkat. Di sini dibilang pada zaman jahiliyah Arab bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling fasih. Oke.
sebelum itu, ya, bahasa Arab, ya, yang apa namanya, yang menjadi patokan, atau kita tarik ke jauh sebelumnya lah, kabilah Arab, ya, yang terkenal itu adalah kabilah Baidah dan ada Bakiyah namanya. Baidah, nah yang di sini nih yang bilang nih, Baidah, bahasa Arab Baidah dan bahasa Arab Bakiyah. Ada suku yang Baidah, Arab Baidah. Ini kenapa dinamakan Baidah? Karena dia itu sudah punah. Ya. Bahasanya sudah punah, peninggalan-peninggalannya sudah punah, dan lain sebagainya. Dinamakan Baidah. Suku Baidah atau Arab Baidah ini menempatkan daerah Jazirah Arab bagian utara sama sedikit di bagian selatan. Itu bahasa Arab Baidah. Sampai zaman kita ini tidak ada yang nggak ada yang kenal dengan bahasa Arab Baidah, kecuali peninggalannya itu yang sampai ke kita itu hanya pahatan-pahatan, ukiran-ukiran, an-nuhut, an-nukush namanya, nukush, pahatan-pahatan, banyak apa namanya, pahatan-pahatan suku Arab Baidah yang ditemukan, ya. Dan dari situlah para peneliti mengambil, oh ternyata beberapa kata dalam bahasa Arab Baidah itu seperti ini, oh hurufnya itu seperti ini, dan lain sebagainya. Mereka menyimpulkan dari mana? Dari pahatan-pahatan tadi. Karena dulu kan belum ada pensil, apa-apa nulis ya dipahat segala macam, gitu ya. Itu bahasa Arab Baidah. Bisa kita temukan itu banyak, katanya banyak di daerah Al-Hijaz sana di Arab, sampai daerah Al-Ula kalau antum tahu. Al-Ula. Kalau antum yang pernah umroh segala macam, di sana itu ada nama daerah Al-Ula. Yang mana Al-Ula itu apa? Sekarang itu jadikan tempat wisata. Jadikan tempat wisata. Itu indah banget tempatnya. Dulu Nabi sempat melarang ke situ. Ya kan? Al-Ula. Tahu nggak? Ya. Itu banyak di sana. Kemudian datang Arab Bakiyah. Bakiyah itu Arab-Arab yang tersisa. Ya, yang tersisa sampai sekarang Baki Al-Bakiyah. Nah, Arab Bakiyah ini mereka itu menempati Arab bagian Jazirah Arab bagian selatan. Ya. Dari bahasa Arab Bakiyah atau dari kabilah Arab Bakiyah inilah nanti yang bakal melahirkan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha. Di dalam kabilah Arab Bakiyah itu banyak suku-suku, salah satunya suku Quraisy. Suku Quraisy dan lain sebagainya. Oke. Suku Quraisy bahasanya dijadikan bahasa Al-Qur'an, ya kan? Kenapa bisa demikian? Kita tarik ulur dulu. Jauh sebelum itu. Ya. Bahasa Bakiyah berarti yang sampai kepada kita ini bahasa Arab Bakiyah ya. Bahasa Arab Bakiyah. Adapun Baidah ini belum sampai ke kita. Nggak ada. Hanya peninggalan nukus-nukus saja tadi. Oke. Tadi bahasa Arab Bakiyah itu ya, salah satunya bahasa Quraisy. Yang mana Arab Bakiyah ini menempati apa? Menempati bagian selatan. Oke. Kenapa bahasa Quraisy itu bisa dijadikan bahasa Al-Qur'an? Sebelum itu, jauh sebelum itu, orang Arab, ya, orang Arab Bakiyah dan lain sebagainya, Baidah, itu sama seperti kita, orang Indonesia. Kita kan orang Indonesia nih. Kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi masing-masing punya lahjat. Ada yang lahjatnya orang Jawa, misalnya bisa jadi iso gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bertemu satu sama lain kayak gini kan, ini kan kita banyak, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera. Kita di sini memakai bahasa Indonesia, ya kan? Ana dari Jakarta, nggak mungkin Ana ngomong depan antum pakai bahasa Betawi misalnya gitu kan, nggak mungkin. Ya, ternyata dulu juga demikian. Mereka itu punya bahasa namanya lugat mustarokah. Kalau di ilmu lugat mustarokah. Tapi masing-masing dari mereka itu punya lahjah. Kapan mereka itu menggunakan lugat mustarokah? Mereka menggunakan lugat mustarokah itu ketika mereka bertemu. Nah, orang Arab dulu, kalau antum pernah baca sastra dan lain sebagainya, mereka itu bertemu di mana? Di pasar, suk ukas, majas dan lain sebagainya. Itu mereka bertemu di sana. Para sastrawan, penyair dan lain sebagainya, mereka melantunkan syair-syair mereka di pasar itu. Ya. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa tadi, lugat mustarokah. Karena dianggap bahasa Quraisy adalah bahasa yang paling fasih, bahasa Quraisy dijadikan lugat mustarok.
Dan kenapa? Apa sirnya? Apa rahasianya dia itu dijadikan lugat musyarakah? Pertama, karena bahasa Quraisy itu gampang dipahamin, kan? Dan masuk ke semua kabilah. Dan juga ketika itu Quraisy menempati Mekah, yang mana itu Mekah adalah pusat politik terkuat ketika itu, pusat perdagangan terkuat. Maka dijadikanlah bahasa Quraisy bahasa yang dipakai untuk semuanya. Itu, ya. Kemudian, ya akhirnya bahasa Quraisy. Dari situlah nanti maka dipilihlah bahasa Quraisy, bahasa Al-Qur'an, gitu ya. Oke. Kemudian di sini dibilang, namun di sini terdapat banyak sekali permasalahan tentang hal tersebut karena bangsa Quraisy merupakan bangsa keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi hal tersebut dibantah. Oke, ini maksudnya, ini perlu anda rapikan lagi. Maksudnya apa? Dari lahirnya bahasa Quraisy atau dijadikannya bahasa Al-Quran atau bahasa Quraisy dijadikan bahasa Al-Quran, ini banyak perselisihan antar ulama. Kenapa bahasa Arab Quraisy ini dijadikan bahasa Al-Quran? Ada pendapat yang bilang, ya karena nabi mereka dari Quraisy, ya, ya dijadikan pedoman, bahasa Quraisy dijadikan pedoman atau dijadikan bahasa Al-Quran untuk sekedar menghormati nabi mereka aja. Oh ini pemikiran-pemikiran orang sana gitu kan, gitu. Jadi semua itu terbantah, ya terbantah. Ada yang bilang bahwasanya bahasa Quraisy itu hanya dipakai sebelum zaman Islam aja atau zaman pra-Islam, zaman jahiliyah. Tapi ternyata apa? Setelah Islam datang pun tetap digunakan, gitu. Akhirnya karena mereka itu masing-masing kabilah itu punya yang namanya bahasa tersendiri atau lahjah tersendiri, dialek namanya itu, dialek tersendiri. Terus bahasa Quraisy lah dijadikan bahasa lugat musyarakah. Ketika zaman jahiliyah belum muncul banyak kesalahan dalam berbicara. Ya. Kenapa? Karena mereka orang Arab itu terisolasi dulu. Jarang sekali mereka itu bergabung dengan orang Cina, gitu kan, orang Eropa, gitu kan. Kapan mereka baru mulai bergabung atau ya berbaur dengan orang Eropa? Ketika zamannya ekspansi Islam, futuhat, ya kan, pembebasan Eropa, pembebasan Cina dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya, ketika Islam datang, ya, mulai muncul yang namanya apa? Al-lahan atau lahan. Lahan itu kesalahan pengucapan berbicara, ya kan? Kenapa? Disebabkan pertama karena tadi futuhat. Ini bukan kesalahan. Bisa juga kita bilang kesalahan yang tidak mungkin dipungkiri. Kita misalnya orang Lombok menjaga budayanya, bahasanya. Tapi beliau ini pergi ke perantauan misalnya. Akhirnya dia bergabung sama orang Jawa, orang Madura segala macam. Akhirnya bahasanya terpengaruh gitu kan. Nah, begitu juga ketika itu. Gambarannya seperti itulah. Ya. Karena orang Arab ini ketika itu banyak berbaur dengan orang Ajam, dengan orang siapa? Ajam. Dari situlah muncul yang namanya lahan, kesalahan berbicara. Sampai di masa zaman Umar bin Khattab. Ketika itu ada namanya atau ada sebuah proyek yaitu penelitian tulisan-tulisan Romawi, pengkajian tulisan-tulisan Romawi, tulisan-tulisan Mesir kuno, bahasa Koptik. Kalau tahu ada Mesir kuno bahasa Koptik, ya, bukan bahasa Ami yang sekarang, beda lagi bahasa Koptik. Itu dari Mesir juga, zamannya kerajaan sebelum Islam. Ya. Dari situlah karena banyak mengkaji tulisan-tulisan kayak gitu, banyak lahan tersebar, ya, lahan tersebar. Karena lahan inilah muncul ini menjadi cikal bakal bahasa Amiyah. Ya, cikal bakal bahasa Amiyah. Artinya bahasa Amiyah muncul dari apa? Dari kesalahan dalam menggunakan kaidah. Iya kan? Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah bahasa yang mana dulu menjadi kesalahan. Seiring berjalannya waktu, bahasa ini ya akhirnya menjadi bahasa yang
otonom, bahasa tersendiri. Ya, bahasa tersendiri dalam artian apa? Dalam artian dia punya kaidah tersendiri. Maksudnya menjadi bahasa yang tersendiri apa? Dia punya kaidah tersendiri. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya bahasa Amiyah ini nih itu dari bahasa Arab. Itu nggak bisa kita pungkiri karena banyak banget apa namanya kata-kata kosakata dalam bahasa Amiyah itu diambil dari bahasa Arab gitu. Di akhir nanti kita akan bahas apakah bahasa Amiyah itu bahasa tersendiri atau dia itu hanya sekedar dialek. Nah, di situ udah Anda berhasil rangkum pendapat-pendapat ulama. Ya, itu ada perdebatan juga di sana. Oke, ya, dari sini ya tadi kita bilang bahwasanya bahasa Amiyah itu bahasa yang lahir dari lahan, oke, dari kesalahan. Sebenarnya bahasa Amiyah ini bukan hanya di Mesir aja. Ya, ketika itu emang lahan itu atau bahasa Amiyah itu yang muncul di Jazirah Arab sana, ya kan? Kenapa bisa muncul bahasa Amiyah? Disebabkan, nah tadi kan kita bilang ya di awal, ketika mereka itu berkumpul di pasar, orang Arab berkumpul di pasar, yang digunakan adalah lugat musyarakah, yaitu bahasa Arab Quraisy, ya kan? Akhirnya seiring berjalannya waktu ini makin melenceng nih, ya, karena bahasa Arab, ya bahasa Quraisy kan itu disebut dengan bahasa fusha, ya. Karena bahasa Arab ini banyak sekali aturannya, banyak kaidahnya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lebih nyaman menggunakan bahasa bahasa pasar, bahasa gaul, ya. Iya, kayak kita lah gitu kan, lu gue. Akhirnya orang Jawa ikut lu gue juga kan, daripada ngomong apa kalau bahasa Jawa aku apa bahasa halusnya tahu nggak? Sampean gitu kan. Tahu nggak yang di video itu sampean jenengan jenengan apa gimana lupa itu pokoknya ente buka ini aja tuh ada jadi nggak nyambung antara orang orang Jakarta ngomong sama orang Jawa ya. Kamu namanya siapa namanya ini sampean sinten gitu kan. Hah, sampean sinten gitu. Akhirnya udah tuh nggak selesai karena si orang Jakarta ini nggak ngerti bahasanya si orang Jawa juga nggak nangkep gitu. Itu akhirnya lebih nyaman pakai bahasa pasar ya dibanding pakai bahasa Arab fusha. Sebelum itu yang tadi Anda ceritakan bahwasanya di zamannya Umar bin Khattab itu kan banyak sekali apa namanya penelitian-penelitian tulisan Romawi dan bahasa Mesir kuno atau bahasa Kiptiyah Koptik. Akhirnya dari situ banyak sekali lahan. Akhirnya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali kenal. Akhirnya apa? Merumuskan apa? Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Sebenarnya ini nanti menjadi perdebatan apakah apa namanya pencetus nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Akhirnya dari situ diceritakan bahwasanya Sayyidina siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali ya, merumuskan nahwu atas perintah Sayyidina Ali. Merumuskan nahwu akhirnya dari situlah ya dianggap bahasa Arab itu bahasa yang ketat, bahasa yang enggak toleran. Akhirnya ya yang tadinya bahasa Quraisy itu jadikan lugat musyarakah, akhirnya mereka tadi lebih nyaman pakai apa? Bahasa pasar ketika ketemu di pasar. Muncullah dari situ bahasa Amiyah. Lahan ya diawali dengan adanya lahan. Muncul dari situ dari Jazirah Arab, akhirnya bahasa Amiyah tersebar ke Syam, Mesir dan lain sebagainya. Ya, sampai sekarang ya di setiap daerah itu punya bahasanya tersendiri. Maksudnya bahasa Amiyah tersendiri. Di Mesir ada bahasa Amiyahnya. Jordan ada sendiri. Di Palestina ada lagi. Gitu ya. Sebentar. Oke. Akhirnya setiap daerah itu punya bahasanya tersendiri. Sampai-sampai di Mesir sendiri, ya, di Mesir sendiri dia itu bahasa Amiyahnya itu terpecah lagi nanti. Nanti akan kita bahas. Ya. Akhirnya dari tadi itu kan, antum kan tahu ya bahwasanya eh, seakan-akan orang Mesir ini atau orang Arab dalam satu waktu dia itu apa namanya menggunakan dua bahasa.
Artinya, ketika dia di pasar atau dalam keadaan formal, bahasanya beda. Ketika dia berada di lingkungannya dia, di keluarganya segala macam, bahasanya beda. Ya kan? Ini bisa kita temukan sampai sekarang. Orang-orang Arab ketika di sekolah, ketika di kuliah, ketika rapat menggunakan bahasa Fusha. Ketika sampai rumah pakai bahasa Amiyah. Ini namanya kalau dalam ilmu bahasa itu disebut dengan diglosia. Diglosia. Artinya apa? Artinya seseorang menggunakan dua bahasa, ya, yang mana dua bahasa ini merujuk kepada satu induk, ya, satu induk satu asal. Ya. Padahal. Salam, sendirian aja. Iya. Siap, aman. Baru mulai kita. Oke, lanjut ya. Tadi akhirnya seseorang ya, diglosia, istilah diglosia, yang mana seseorang itu menggunakan dua bahasa dalam satu waktu. Tapi dua bahasa ini bukan dua bahasa yang benar-benar berbeda banget. Artinya dua bahasa ini masih merujuk kepada satu induk. Bukan maksudnya orang di satu waktu menggunakan bahasa Jerman, di satu waktu lagi Spanyol, bukan gitu maksudnya. Ya. Maksudnya dua-duanya ini masih dalam satu induk. Kayak tadi Arab Fusha dengan Arab Amiyah. Gitu ya. Di sekolah pakai Fusha. Di pas main pakai bahasa Amiyah. Ini namanya fenomena diglosia. Ya. Oke. Dari situlah ya. Ini tadi ya, akhirnya apa? Anak-anak, orang-orang lebih menyampingkan atau lebih mengunggulkan bahasa Arab Amiyah daripada bahasa Arab Fusha. Kenapa? Karena bahasa Arab Fusha dinilai pertama sulit, rumit, banyak kaidahnya. Akhirnya karena fenomena diglosia ini, anak-anak lebih mengunggulkan bahasa Amiyah. Mereka bahkan orang Arab. Jadi jangan antum pikir orang Arab ini paham 100% tentang nahwu. Antum tanya ya siapa? Bahkan yang ada yang sekuliah sebangku sama antum, ya mungkin mereka nggak terlalu menguasai nahwu. Maksudnya keunggulannya dalam ilmu nahwu mungkin nggak kayak anak-anak pondok salaf yang udah hatam alfiyah, gitu kan? Gitu. Ini terbukti. Bahkan imam besar ilmu nahwu aja itu dari orang mana? Orang non Arab, Imam Sibaweh, ya kan? Non Arab, gitu. Akhirnya ini disebabkan karena tadi fenomena diglosia. Dianggap bahasa Arab Fusha ini adalah bahasa yang rumit. Akhirnya dikesampingkan. Mereka nyari yang lebih fleksibel. Akhirnya Amiyah lah yang dikuatkan. Ya. Ini nanti bahkan muncul teori, muncul seruan dari orang orientalis. Udahlah, kita gunakan aja bahasa Amiyah, kita hapus bahasa Arab Fusha. Ini muncul nih. Oh, ini ditentang banget sama siapa? Sama orang-orang ulama kita. Ulama kita sangat menentang ini, ya. Maka dari itu ini seruan dari orientalis. Maka dari itu akhirnya tetap ya bahasa Fusha ini nggak bisa diganggu gugat. Ya. Bahasa Fusha hagah dan bahasa Amiyah hagatannya. Ya, itu. Dari sinilah nanti kita bakal ngebahas seputar apa? Apakah bahasa Amiyah itu adalah sebuah bahasa tersendiri atau dia itu adalah sebuah dialek? Sebagaimana yang tadi Anda bilang ya di lugot baidah itu, atau lugot apa tadi yang masih ada sampai sekarang? Bakia. Nyambung ya. Bakia. Ya. Bakia masing-masing dari mereka itu punya lahjat tersendiri, dialek tersendiri. Atau seperti itu maksudnya. Bahasa Amiyah itu seperti itu. Oke, kita akan bahas. Oke, bagian pertama di sini ada yang bilang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli bahasa. Apakah bahasa yang digunakan komunikasi penduduk Mesir sehari-hari merupakan bahasa atau hanya dialek? Di antara pendapat para ahli bahasa dalam hal ini adalah yang pertama, bahasa Amiyah Mesir adalah bahasa tersendiri maksudnya. Oke. Bukan dialek karena memiliki kaidah dan rumus-rumus tertentu untuk memahaminya. Oke. Ini terbukti. Kenapa? Kita bakal belajar kaidah setelah ini.
Berarti apa? Selagi dia punya kaidah, selagi dia punya rumus-rumus, berarti dia bahasa tersendiri. Ini menurut pendapat yang pertama. Oke, golongan ini memiliki beberapa alasan, diantaranya yang pertama, walaupun kosakata bahasa Amiyah Mesir sedikit atau ya, sedikit banyak berbeda, sedikit berbeda dengan bahasa Arab, akan tetapi lafat atau katanya bukan merupakan alasan utama sebuah bahasa. Bentar, ini ada permudah lagi nih bahasanya, masih belum diatur. Oke, nih, uh, Ana ringkas gini aja. Pendapat pertama ini ya, dilandasi atau orang-orang yang berpendapat pada pendapat pertama ini, mereka mengkuatkan pendapat mereka dengan alasan, ya, walaupun bahasa Arab itu atau bahasa Amiyah banyaknya itu dari bahasa Arab kosakatanya, ya, itu nggak mesti bahwasanya bahasa Amiyah itu merupakan bagian dari bahasa Arab juga, ya. Cukup dengan bahasa Amiyah itu punya kaidah tersendiri, ya, maka cukup kita jadikan bahasa Amiyah itu menjadi bahasa tersendiri. Nggak ada kaitannya, udah. Walaupun bahasa Amiyah itu banyak kosakatanya dari bahasa Arab, ya, itu nggak menjadikan dia atau bahasa Amiyah sebagai dialek aja, tapi dia menjadi bahasa tersendiri. Contohnya kayak misalnya kita bahasa Indonesia, itu kan banyak kata-kata dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris. Contoh kayak kursi lah, kursi itu kan dari bahasa Arab. Ya, kita terapkan di bahasa Indonesia. Kayak apa lagi? Ada nggak ya dari bahasa Inggris? Apa misalnya? Dan lain sebagainya, gitulah. Ya. Yang mana bahasa-bahasa tersebut merupakan serapan. Apakah bahasa Indonesia ya karena banyak kata-kata diambil dari Arab, dari Inggris, menjadikan bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam bahasa Arab atau termasuk ke dalam bahasa Inggris? Kan enggak. Berarti apa? Dia menjadi sah aja menjadi bahasa tersendiri. Nah, ini maksud daripada pendapat pertama, gitu ya. Yang kedua, pendapat kedua di sini dibilang bahasa Arab Amiyah merupakan satu di antara sekian banyak dialek orang Arab. Berarti hanya dialek. Ya. Kenapa? Bahasa Amiyah Mesir memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Arab, baik dari segi huruf maupun pelafatan kata. Dari penjelasan di atas akan terlihat korelasi bahasa Arab klasik dengan bahasa Amiyah Mesir. Dapat diibaratkan dengan kedekatan antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis, yakni kosa-kosa kata digunakan dalam bahasa Amiyah Mesir. Sebagian diambil dari bahasa Arab klasik. Namun, bukan berarti gramatikal bahasa Amiyah akan persis sama seperti bahasa klasik, karena bahasa Amiyah Mesir memiliki acuan gramatikal yang berbeda dengan bahasa Arab klasik. Bahasa yang diserap oleh bahasa Amiyah. Oke, sampai sini ya. Yang dijadikan landasan apa? Sebenarnya bantahan si orang yang berpendapat di pendapat pertama itu dijadikan dalil di pendapat kedua, ya kan? Ini ntar antum kalau misalnya baca-baca kitab ulama ini banyak yang pakai kayak gini. Tinggal diputar-putar aja bahasanya. Berarti apa? Pendapat yang kedua ini berpendapat bahwasanya ya walaupun ya dia ini punya kaidah tersendiri dan lain sebagainya, ya tidak menjadikan dia bahasa tersendiri. Kenapa? Sebagian besar kosakata dan kaidahnya bahasa Amiyah itu diambil dari bahasa Arab Fusha. Ya, ini sama dengan kayak dialek-dialek lainnya dalam bahasa Arab Fusha. Kayak tadi, contohnya kayak dialek nanti ada yang bercabang dari Arab Bakiyah. Ya. Mereka walaupun memiliki lahjah tersendiri, dialek tersendiri, tapi mereka memiliki satu induk, yaitu apa tadi? Bahasa Arab dari kabilah Bakiyah. Tadi gitu ya. Begitupun bahasa Amiyah. Ya, ini hanya perbedaan pengucapan aja. Adapun mereka ini satu induk, yaitu induknya apa? Bahasa Arab Fusha. Paham ya sekarang yang dari sini ya? Berarti ada dua pendapat ya. Oke. Sebagian menguatkan yang pendapat kedua karena ini bahasa Amiyah itu ya udah itu hanya sekedar lahja aja. Buktinya apa orang Mesir masih menggunakan bahasa Arab Fusha. Nah, ini nanti merujuk kepada tadi yang fenomena diglosia tadi itu. Atau bahasa Arabnya itu kalau dalam di ilmu lughah itu sunaiyatul lughah. Sunaiyatul lughah.
ya gitu. Oke, dari sinilah muncul lahir lahjah-lahjah Amiyah Mesir, ya, yang mana setiap daerah mereka berbeda penggunaan atau lahjanya berbeda. Ya. Di Mesir sendiri kita punya 3 lahjah yang anak ketahui sampai sekarang. Ada lahjah Soid. Tahu daerah Soid nggak? Daerah Soid itu, antum tahu amu-amu biasanya yang jualan apa namanya buah tuh. Mereka kan biasanya pakai gamis apa ya? Gamis yang agak santuy gitu kan. Ya kan, yang lebar kerah-kerahnya kayak gini. Nah, itu mereka dari daerah Soid itu kebanyakan. Itu pasukan Hasanah. Soid itu mana? Soid itu kumpulan beberapa kota. Soid itu artinya dataran tinggi. Dimulai dari daerah Asyut. Kalau antum tahu Asyut, daerahnya Imam Suyuti itu. Daerah sana sampai ke daerah Aswan. Sampai ujung perbatasan Israel. Itu disebut apa? Disebut Soid, dataran tinggi. Mereka lahjanya itu berbeda dengan lahja Kairo. Tetap dipahamin, tapi mungkin antum nggak susah mahamin bahasa mereka. Di sini kita bilang apa namanya, kof diganti menjadi hamzah nanti, ya kan? Aku lulaka misalnya gitu kan. Ntar di Kairo jadi aul lak, ana baul lak misalnya gitu. Di sana kof itu nggak diganti hamzah di Soid, tapi diganti apa? Diganti goin, seperti di Yaman. Kalau antum dengerin Habaib ngomong, ya itu mereka mengganti kof menjadi apa? Menjadi goin. Jadi bagulak, bagulak, agulak gitu. Ya. Ada lagi lahja Alexandria. Alexandria ini terkenal dengan apa? Lembut orangnya. Ya. Di Kairo keras-keras. Mau cari kelembutan di sana di Alex. Ya. Karena memang daerah mereka tuh sejuk banget. Dan kalau ke sana tuh pasti antum bakal menemukan hujan ya di musim-musim apa? Musim-musim dingin gitu. Oke, itu tadi lahja yang datang dari apa? Dari bahasa Amiyah Mesir. Ya. Kemudian selanjutnya itu sejarah ya, sejarah singkat dari bahasa Amiyah. Jadi bahasa Amiyah kita simpulkan itu lahir dari apa? Dari lahan, kesalahan. Gitu ya. Akhirnya muncul kaidahnya tersendiri dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian sebentar, stop dulu.